Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Purnama. Di sini saya akan menjelaskan yaitu Al-Quran dan keistimewaannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih awal, lebih baiknya kita memahami dulu apa itu Al-Quran. Secara etimologi, ada beberapa pendapat tentang asal-usul kata Al-Quran. Namun, secara garis besar, bisa dikelompokkan menjadi dua kata. Yang pertama ada kata Al-Quran adalah isim, nama yang digunakan untuk menyebut kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, yaitu kata Al-Quran berasal dari karana, yang berarti menghimpun atau menggabungkan, dan fungsi pertama Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam. Seperti diketahui dan keyakinan apapun adalah menjadi pedoman bagi penganutnya, begitu pula Al-Quran menjadi pedoman untuk umat Islam. Meskipun begitu, Al-Quran menyatakan bahwa ia bukan hanya petunjuk baik bagi kaum muslimin saja, tetapi untuk seluruh dunia. Sedangkan ayat kedua menyatakan Al-Quran diantaranya adalah yang pertama yaitu kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu, Al-Quran dan Alkitab, untuk menjelaskan segala sesuatu yang sebagian petunjuk serta rahmat bagimu. Dari dua definisi tersebut, pernyataan Al-Quran tersebut tidak berarti ada pertentangan di dalam Al-Quran. Ada nama-nama lain dari Al-Quran tersebut terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, ada Alkitab. Al-Quran memiliki nama lain adalah Alkitab, yang artinya adalah kitab. Nah, yang kedua, Al-Huda. Nama lain Al-Quran adalah Al-Huda, yang artinya adalah petunjuk. Yang ketiga, Al-Furqan, memiliki arti yaitu Al-Furqan, atau nama lain dari Al-Quran yaitu pembeda. Di sini saya akan menjelaskan lagi yaitu macam-macam keistimewaan dalam Al-Quran. Ada begitu banyak ilmu yang bisa kita petik di dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Al-Quran juga digunakan kebersamaan dengan hadis, juga menentukan hukum syariat maupun fikih. Dan di sini saya akan menjelaskan 7 macam keistimewaan di dalam Al-Quran. Yang pertama ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Kitab suci ini merupakan jembatan yang menghubungkan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia. Al-Quran mempunyai derajat yang sangat tinggi dibandingkan dengan kitab lainnya. Nah, yang kedua yaitu sebagai panduan atau kebenaran. Kitab suci ini bisa menjelaskan dua jalan yang terdapat di dua jalan tersebut, jalan yang untuk menuju ke surga dan ke jalan untuk menuju ke neraka. Yang ketiga, tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab suci umat Islam ini senantiasa bebas dari keraguan maupun kecurigaan di dalamnya. Hal apapun yang dituliskan di dalam kitab Al-Quran senantiasa merupakan sebuah kebenaran. 4. Makna yang mendalam. Al-Quran memiliki makna yang mendalam, khususnya pada setiap ayat-ayat tiap Al-Quran. Di setiap kita membaca Al-Quran, di setiap ayat-ayat tersebut memiliki makna yang berarti di dalam kitab suci tersebut. Yang kelima yaitu terbebas dari beragam kontradiksi. Di dalam Al-Quran, tentu setiap umat Islam akan menemukan kebaikan dan kebahagiaan. Tentunya kitab ini diturunkan ke permukaan bumi untuk dijadikan sebagai pedoman. Yang keenam yaitu silabus kehidupan sosial. Maksud dari silabus kehidupan sosial ini adalah di dalam kitab ini begitu banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial, masyarakat, keluarga, ekonomi, pendidikan, sosial, politik, dan sebagainya. Nah, yang ketujuh yaitu ganjaran tertinggi bagi penghafalnya. Bagi seseorang yang menghafalkan Al-Quran ini adalah ganjarannya yang sangat tinggi. Para penghafal Al-Quran akan menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, ada ganjaran tertinggi orang yang menghafalkan Al-Quran. Para penghafal Al-Quran akan menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di hadapan Allah ini kita akan menjadi orang yang derajat yang paling tinggi di hadapan Allah dari makhluk-makhluk yang lainnya. Tentu hal ini akan menjadi harapan bagi seluruh orang dan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.